Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Ardiansah. Saya mahasiswa Universitas Siliwangi, jurusan Pendidikan Jasmani, kelas 2D dengan NPM 192 191 137. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memaparkan materi dari mata kuliah Telaah Kurikulum Penjas tentang teori dan konsep dasar kurikulum dan pembelajaran. Bicara tentang kurikulum dan pembelajaran, kurikulum itu merupakan seperangkat atau sistem rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan dalam pembelajaran. Nah, kurikulum itu sendiri bisa juga disebut sebagai media, ya, sebagai media di mana media ini yang dijadikan sebagai acuan atau titik tolak ukur bagi lembaga pendidikan yang bertujuan untuk mewujudkan pendidikan itu sendiri. Nah, yang kedua mengenai pembelajaran. Pembelajaran ini merupakan proses interaksi antara seorang guru dengan siswa yang saling bertukar informasi. Nah, dalam proses bertukar informasi ini dilakukan dengan cara memberikan pendidikan dan pelatihan kepada seorang peserta didik untuk mencapai sebuah hasil pembelajaran atau hasil belajar. Yang selanjutnya, keterkaitan antara kurikulum dan pembelajaran. Bicara tentang keterkaitan kurikulum dan pembelajaran ini, memang kurikulum dan pembelajaran ini bisa dikatakan memang sulit untuk dipisahkan, ya. Karena kedua hal ini meskipun beda posisi, berbeda ya posisinya itu, tapi kedua hal ini saling berkesinambungan. Ketika kita berbicara kurikulum, maka pembelajaran pun ikut berbicara. Nah, artinya ketika kurikulum ketika pembelajaran itu tanpa kurikulum, maka bisa disebut juga sebagai rencana yang tidak efektif, ya. Karena memang kurikulum ini sebagai pengatur atau rencana yang telah ditentukan, gitu. Nah, begitupun dengan kurikulum ketika tidak kurikulum ini ketika tidak ada pembelajaran, maka kurikulum tersebut tidak akan berguna. Nah, karena pada dasarnya pembelajaran ini sebagai proses atau sebagai motor yang dikendarai oleh tenaga pendidik untuk menjalankan semua pengaturan atau rencana yang telah tersusun dalam kurikulum itu sendiri. Selanjutnya, perbedaan antara kurikulum dan pembelajaran. Nah, perbedaan ini gimana ya? Jadi kurikulum ini bisa dikatakan sebagai seperangkat pengaturan yang digunakan dalam proses pembelajaran. Nah, sedangkan pembelajaran itu sendiri yaitu inti dari sebuah kegiatan pendidikan, di mana dalam sebuah pembelajaran ini yaitu pembelajaran itu melakukan proses-proses dengan terpacu kepada apa yang telah tersusun dalam kurikulum itu sendiri. Jadi melakukan proses dari tenaga pendidik ke peserta didik, ya, seperti itu.
Yang selanjutnya itu ada hubungan antara kurikulum dan pembelajaran ya. Hubungan kurikulum dan pembelajaran ini mungkin maknanya tidak jauh berbeda antara keterkaitan dengan hubungan ya. Bisa dikatakan mungkin masih tidak jauh berbeda maknanya. Seperti yang saya sebutkan tadi, memang kedua hal ini sangat sulit atau memang susah untuk dipisahkan ya, karena pada dasarnya kedua hal ini saling berkesinambungan. Ketika kita berbicara tentang kurikulum, maka pembelajaran pun ikut berbicara. Nah, proses pembelajaran ini itu membuktikan bahwa dipengaruhi oleh kurikulum untuk mempunyai tujuan pembelajaran dengan efektif seperti itu ya. Karena kedua hal ini saling berkesinambungan, jadi antara kurikulum dan pembelajaran itu jika salah satunya tidak ada, mungkin tidak akan berjalan ya. Bukan tidak akan berjalan, namun memang tidak akan efektif, karena pada dasarnya juga ketika pembelajaran tanpa kurikulum itu sebagai rencana yang tidak efektif ya, karena memang di sana terlihat prosesnya itu tidak memiliki tujuan. Nah, ataupun sebaliknya, kurikulum itu ketika tidak ketika tanpa pembelajaran, maka kurikulum yang telah tersusun, misalnya pengaturan isi dan bahan pembelajaran tersebut, kalau misalnya tanpa pembelajaran, kurikulum tersebut tidak akan berguna. Seperti itu. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan, karena memang di sini saya masih dalam proses tahap belajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.